Kenapa belakangan ini diskon Shopee makin jarang, reseller makin naik, dan jual makin tipis? Kalau kamu ngerasa jualan di e-commerce makin berat, nggak sendirian. Kita bakal bahas penyebabnya dan strategi buat tetap profit di tengah perubahan seperti ini. Dulu, e-commerce berlomba-lomba kasih diskon gede buat narik user baru. Subsidi ini berasal dari investasi besar yang masuk ke platform demi meningkatkan jumlah pengguna. Gratis ongkir, cashback, dan promo lainnya itu strategi buat bikin orang terbiasa belanja online. Tapi sekarang market udah terbentuk. Orang udah nyaman dengan ketergantungan belanja online. Karena itu e-commerce mulai mengurangi subsidi supaya dia balik modal dan cari profit. Selain itu ada faktor lainnya yang bikin diskon makin jarang. Pertama, persaingan berkurang. Dulu banyak platform yang perang harga, tapi sekarang pemain utama udah mendominasi. Di Tokopedia Ramadan Ekstra Seru, Mega Akbar 17 sampai 21 Maret. Ada diskon THR sampai 800.000. Kedua, biaya operasional naik. Harga logistik, komisi pembayaran, dan biaya server semakin mahal. Ketiga, regulasi pajak. Beberapa regulasi baru bikin platform harus lebih berhati-hati dalam mengatur promo. Sebagai seller, pasti ngerasa kalau jualan di e-commerce sekarang makin mahal. Ada beberapa faktor utama yang bikin fee terus naik. Pertama, biaya operasional e-commerce yang meningkat. E-commerce butuh infrastruktur besar untuk jalanin bisnisnya. Server, gudang, logistik, customer service, sampai tenaga kerja. Semakin banyak pengguna dan transaksi, semakin besar biaya yang mereka keluarkan. Akhirnya biaya ini diteruskan ke seller lewat fee yang lebih tinggi. Kedua, e-commerce mulai fokus cari laba. Dulu mereka rugi dengan subsidi buat dapat pengguna. Sekarang fokus berubah. Mereka harus untung, makanya komisi transaksi naik, biaya layanan bertambah, dan seller makin dibebankan. Ketiga, dibebankannya biaya marketing ke penjual. Sekarang, biaya marketing untuk mengakuisisi pelanggan baru dibebankan kepada penjual. Biaya ini adalah affiliate program, serta iklan media sosial yang mulai dialihkan ke seller. Keempat, regulasi dan pajak yang makin ketat. Pemerintah mulai menerapkan aturan pajak lebih ketat untuk transaksi online. Platform harus patuh sama regulasi baru ini, dan biaya seringkali dibebankan ke seller dalam bentuk fee tambahan atau pemotongan keuntungan. Dengan persaingannya semakin ketat, di e-commerce mengakibatkan semakin tipis laba penjual. Kamu bisa pakai beberapa cara ini untuk menjual produkmu. Sebelum asal naikin harga, cek dulu biaya produksi dan operasional. Bisa nggak optimalkan supply chain, cari vendor lebih murah, atau pakai bahan baku alternatif yang tetap berkualitas. Efisiensi ini bikin seller tetap untung tanpa harus menaikkan harga terlalu tinggi, serta bisa alihkan biaya untuk membuat pengalaman pelanggan lebih simpel, nyaman, dan meningkatkan loyalitas. Misalnya, dengan pengawasan yang lebih rapi, pengiriman lebih cepat, atau pelayanan customer service yang lebih responsif. Dengan cara ini, pelanggan tetap merasa mendapatkan nilai lebih tanpa harus terpengaruh kenaikan harga. Coba strategi bundling atau paket hemat biar makin tetap aman. Misalnya, daripada jual satuan, jual dalam paket 2 atau 3 pieces dengan harga lebih menarik. Selain itu, bisa juga pindah ke kategori produk dengan fee lebih rendah atau permintaan lebih tinggi. Manual jadi gampang dan hemat waktu. Bersama partner dengan jurus membuat promosi harga irit jika membeli produk sejenis lebih banyak. Jangan cuma andalin e-commerce. Bangun toko online sendiri, manfaatin media sosial, atau bahkan jualan via WhatsApp. Tapi sebelum itu, pastiin brand cukup kuat biar pelanggan tetap percaya dan loyal. Brand yang solid bisa bikin pelanggan lebih nyaman belanja langsung, tanpa perlu bergantung ke marketplace. Mulai dari membangun identitas brand, testimoni pelanggan, sampai layanan after sales yang lebih unggul daripada pesaing. Daripada perang harga di segmen harga yang udah penuh pesaing, coba eksplorasi segmen pasar yang belum terlalu ramai. Cari celah di mana produk bisa punya nilai lebih dibandingkan kompetitor.
Bisa dengan masuk ke niche market yang lebih spesifik atau bikin inovasi kecil yang bikin produk lebih relevan buat kebutuhan pelanggan yang belum banyak dilayani. Dengan cara ini, seller bisa menghindari persaingan langsung dan tetap punya margin yang sehat tanpa harus terus main di diskon. Intinya, e-commerce makin ketat, Artlist.io. tapi kalau kita adaptasi masih bisa cuan. Bid naik, seller bisa atasi dengan strategi yang tepat. Nah, dari semua tips tadi, mana yang paling relate buat kamu? Atau ada strategi lain yang mau dipakai? Coba komen di bawah. Jika suka dengan video topik seperti ini, Music jangan lupa licensing like dan share. reimagined.